Assalamualaikum semuanya, perkenalkan, nama aku Puji Lestari. Dalam video ini, aku akan membahas mengenai Islam menyikapi virus corona atau COVID-19. Nah, kalian pasti sudah tahu, apa sih virus corona itu? Virus corona adalah virus yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Virus yang sampai saat ini belum ditemukan penangkalnya telah merambah ke seluruh dunia. Dan beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa terdapat 2 kasus virus corona di Indonesia. Menyikapi epidemi global saat ini, sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran agama kita. Berikut ini ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk menghadapi virus corona yang sedang mewabah saat ini. Cara yang pertama yang dapat kita lakukan adalah senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Ta'ala yang menciptakannya. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri maupun kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah berfirman, "Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin." Artinya, maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 64. Berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa pelindung yang bersumber dari Al-Quran seperti Surat An-Nas dan Surat Al-Falaq, ataupun dari doa-doa yang bersumber dari Nabi SAW seperti doa yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang hari. Nabi SAW bersabda, "Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim." Artinya, dengan nama Allah yang tidak membahayakan dengan namanya segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, dan ialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Doa ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Bila diamalkan oleh seorang hamba di pagi dan petang hari, masing-masing sebanyak 3 kali, maka niscaya tidak akan membahayakannya segala sesuatu apapun yang ada di atas muka bumi ini. Cara yang kedua yang dapat kita lakukan adalah berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia, kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita ataupun kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar yang dapat kita lakukan yaitu rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakan dari makanan yang baik, rutin memakai masker di keramaian, serta menghindari keluar rumah bila tidak diperlukan. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'atum bihi bi'ard fala ta'adamu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala taharuju firaran minhu." Artinya, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya. Hadis riwayat Muslim. Cara yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena ialah Tuhan yang maha penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Nabi SAW bersabda, "Innallaha azza wa jalla haitsu khalaqad da'a khalaqad dawa." Artinya, sesungguhnya
Allah ketika menciptakan penyakit, maka Ia menciptakan penyembuhnya. Maka berobatlah. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Imam Albani. Cara yang keempat yang dapat kita lakukan yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita pasrahkan kepada Allah. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua ada di tangannya. Allah berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetap hidup bila mana memang ajalnya belum datang. Bahkan, bila virus corona ataupun virus lainnya yang lebih ganas daripada itu menjangkitnya. Namun, bila memang sudah ajalnya, jangankan virus corona atau virus lainnya, digigit semut pun seseorang bisa meninggal jikalau memang ajalnya telah tiba. Wabah sebelumnya pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Wabah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW adalah penyakit kusta. Tak hanya menular, namun juga menyebabkan kematian. Proses penyebarannya pun sangat cepat kala itu. Rasulullah pernah mengajarkan cara menghadapi wabah penyakit dalam hadis yang diriwayatkan Abdurrahman bin Auf. Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu, karena hendak melarikan diri darinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut mirip metode karantina yang kini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Selain kusta, Rasulullah juga pernah menghadapi wabah pada masa hijrah ke Madinah. Saat itu, situasi Madinah dalam keadaan buruk dengan air keruh dan penuh wabah penyakit. Menghadapi situasi tersebut, Rasulullah SAW meminta umatnya untuk sabar sambil berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diceritakan Aisyah, mereka yang bersabar dijanjikan syahid. Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah tips dalam menyikapi wabah virus corona ini. Dan yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah agar supaya Ia senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita sayangi dari terkena wabah virus ini. Mari kita juga berdoa kepada Allah agar Ia senantiasa menjaga negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin lainnya dari wabah penyakit mematikan ini. Penyakit sejatinya tidak pernah diharapkan muncul hingga mengakibatkan kekhawatiran. Namun, selalu ada alasan dan hikmah yang terkandung dari setiap peristiwa yang terjadi. Menghadapi kondisi ini, ada baiknya kita sebagai umat Rasulullah SAW senantiasa terus berikhtiar untuk mengikuti saran pemerintah dalam mencegah infeksi virus corona dan selalu memohon perlindungan kepadanya.